Bayangkan, ribuan orang berteriak di tengah pasar. Batu dilempar, kayu diangkat, dan api mulai menyala. Polisi tak sanggup menenangkan. Semua panik, sampai seorang kiai tua datang, tanpa pengawal, tanpa teriak, hanya mengucapkan satu kalimat. Dan seketika, semua orang menangis dan meletakkan senjata mereka. Siapa sebenarnya kiai ini? Dan kalimat apa yang bisa memadamkan amarah ratusan orang hanya dalam sekejap? Inilah kisah nyata dari Lamongan tentang seorang kiai sederhana yang menenangkan kerusuhan hanya dengan satu kalimat penuh hikmah. Siang itu, langit Lamongan tampak muram. Awan menggantung rendah, seperti menahan amarah bumi yang sebentar lagi meledak. Di Pasar Babat, suara teriakan terdengar memecah udara. Bukan lagi tawar-menawar antara pedagang dan pembeli, melainkan suara kemarahan dan ketakutan. Awalnya, hanya salah paham kecil. Seorang pemuda dari kampung seberang dituduh mencuri ponsel di kios pedagang. Tapi dalam hitungan menit, kabar itu berubah menjadi api yang menyebar. "Orang kampung sebelah memang sering bikin masalah," teriak seseorang. Tak butuh waktu lama, dua kelompok pemuda mulai saling dorong, saling tuduh, dan dalam sekejap, pasar berubah menjadi lautan manusia yang mendidih oleh amarah. Polisi datang, tapi keadaan makin tak terkendali. Satu batu dilempar, satu kaca pecah, dan seruan balasan terdengar makin keras. Pedagang menutup kios, ibu-ibu menarik anak-anak mereka sambil menangis. Dan suara sirine tak mampu menutupi jerit ketakutan. Di tengah kekacauan itu, seorang lelaki tua sedang duduk di serambi surau kecil tak jauh dari lokasi. Namanya Kiai Maksyum, pengasuh pesantren kecil di pinggiran kota Lamongan. Rumah dan suraunya sederhana, berdinding kayu, belantai semen dingin yang mulai retak di beberapa bagian. Tapi di tempat itulah, setiap malam, santri dan warga berkumpul untuk mendengarkan nasihatnya tentang kesabaran, doa, dan keikhlasan. Siang itu, salah satu santrinya, Haris, datang tergesa-gesa. Nafasnya memburu, wajahnya pucat. "Kiai, Pasar Babat kacau. Orang-orang berkelahi, katanya sudah mulai ada yang luka." Kiai Maksyum membuka matanya perlahan. Tatapannya teduh, tapi dalam. "Sudah ada yang sholat zuhur, Nak Haris?" Tanyanya tenang. "Belum, Kiai, tapi ini darurat." "Tidak ada darurat yang lebih penting daripada menenangkan hati sebelum menenangkan orang lain," jawabnya lembut sambil berdiri, mengambil sarung dan peci tuanya. Tanpa banyak bicara, Kiai Maksyum melangkah keluar. Langkahnya pelan tapi tegas. Ia berjalan menuju arah pasar, sementara Haris dan beberapa santri muda mengikutinya dengan wajah cemas. Di sepanjang jalan, warga menatap mereka dengan khawatir. "Kiai, jangan ke sana, mereka sudah bawa senjata," seru seseorang. Tapi Kiai Maksyum hanya tersenyum. Kalau kita takut pada mereka, siapa yang menenangkan mereka? Saat sampai di ujung pasar, bau asap mulai tercium. Satu kios terbakar dan puluhan orang masih berteriak. Di antara asap dan debu, Kiai Maksyum berdiri tegak di depan massa yang marah. Tak ada pengawal, tak ada pengeras suara, hanya seorang lelaki tua dengan tongkat kayu di tangan. "Sudah, cukup." Suaranya pelan, hampir tak terdengar di tengah keributan. Tapi anehnya, sebagian orang berhenti. Tatapan mereka beralih pada sosok berjubah putih itu yang berdiri tenang. Matanya lembut, bibirnya basah oleh zikir yang tak henti-hentinya. "Cukup, Nak," katanya lagi sedikit lebih keras. "Apakah kalian ingin memadamkan api dengan api?" Beberapa pemuda menunduk. Suasana mulai melambat.
Seperti ada kekuatan tak terlihat yang membuat suara teriakan perlahan menghilang. Yang tadinya hendak melempar batu, kini tangannya bergetar dan batu itu jatuh ke tanah. Kiai Maksyum menatap mereka satu persatu. Lalu dengan langkah tenang, ia berdiri di antara dua kelompok yang saling berhadapan. "Jika ada yang merasa paling benar, silakan pukul aku dulu," katanya lembut namun penuh wibawa. Hening. Tak ada yang berani bergerak. Suara api mulai mereda, hanya tersisa desir angin yang berhembus di antara reruntuhan kios. Seorang pemuda yang tadi paling keras berteriak tiba-tiba menangis. Ia menjatuhkan kayu di tangannya, lalu berlari memeluk kaki Kiai Maksyum. "Maafkan saya, Kiai." Air mata pun mengalir. Satu persatu, orang lain ikut terisak. Dalam waktu beberapa menit, kerusuhan itu berubah menjadi pemandangan yang tak bisa dipercaya. Orang-orang yang tadi saling marah, kini saling berpelukan, meminta maaf dan menangis di tengah puing pasar yang masih berasap. Di tengah semua itu, Kiai Maksyum nunduk beristighfar pelan. Lalu ia menatap langit yang mulai cerah. "Lihatlah," bisiknya lembut pada santrinya. "Api di luar hanya bisa padam kalau api di dalam hati ikut padam." Dan sejak hari itu, nama Kiai Maksyum disebut dengan penuh hormat. Bukan karena kesaktiannya, tapi karena ketenangan hatinya yang bisa menundukkan amarah ribuan orang dengan hanya satu kalimat. Apakah kalian ingin memadamkan api dengan api? Pasar Babat sore itu perlahan kembali tenang. Asap hitam mulai menipis. Hanya tersisa bau arang dan kayu terbakar yang menusuk hidung. Sisa-sisa kaca berserakan, suara tangis dan helaan napas berat terdengar di mana-mana. Di tengah kerusuhan itu, Kiai Maksum masih berdiri. Tubuhnya yang renta tampak kecil di antara kerumunan massa, namun auranya begitu besar, seolah seluruh angin sore menunduk di hadapannya. Santri-santri yang tadi menemaninya bergegas membantu memadamkan api kecil yang masih menyala di salah satu kios. Sementara itu, para pemuda dari dua kampung yang sempat bertikai kini duduk di tanah. Kepala mereka tertunduk, wajah mereka basah oleh air mata dan debu. Tak ada lagi suara makian, tak ada lagi dendam. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa malu yang dalam. Kiai Maksum menatap mereka satu persatu. Wajahnya lembut, namun tatapannya penuh makna. Ia tak berkata banyak. Tangannya hanya bergetar pelan saat meraih kendi air dan menuangkannya ke tanah. Seolah ingin menegaskan, "Lihatlah, air yang menetes ini lebih kuat dari api yang membakar." Lalu, dengan suara tenang, beliau berkata, "Anak-anakku, bukan rumah kalian yang rusak hari ini, tapi hati kalian yang terbakar oleh amarah. Dan hanya dengan air mata penyesalan, hati itu bisa kembali jernih." Seketika, beberapa orang kembali menangis. Ada yang saling menepuk bahu, ada yang memeluk orang yang sebelumnya menjadi lawan. Seorang bapak tua yang sempat melempar batu kini berlutut di depan Kiai Maksum, mencium tangannya sambil berkata lirih, "Ampun Kiai, saya malu, saya ikut terbakar, padahal tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Kiai Maksum menepuk pundaknya lembut. Kemarahan adalah pencuri yang paling licik. Ia bisa mencuri akal sehat, bahkan dari orang yang paling baik hatinya. Jangan biarkan ia kembali masuk. Tak lama kemudian, warga mulai membersihkan reruntuhan. Polisi yang sejak tadi kebingungan mengatur massa, kini hanya berdiri terpaku, menyaksikan perubahan yang seolah mustahil terjadi. Seorang perwira muda mendekati Kiai Maksum, menunduk hormat. "Saya tidak tahu bagaimana Kiai melakukannya, tapi yang jelas,
Kalau Kiai tidak datang, entah apa jadinya Lamongan hari ini. Kiai Maksum tersenyum tipis. Nak Haris, bukan saya yang menenangkan mereka. Saya hanya mengetuk pintu hati mereka. Yang membuka pintu itu bukan saya, tapi Allah. Kata-kata itu seperti menggores sesuatu dalam hati sang perwira muda. Ia diam lama, lalu meneteskan air mata tanpa bisa menahan. Astagfirullah, gumamnya pelan. Sore itu langit mulai berubah warna. Sinar jingga membasuh pasar yang porak-poranda, seolah menghapus sisa luka. Di antara debu dan arang, suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil tempat Kiai Maksum biasa mengajar. Suara itu lembut, menggema, menyelimuti suasana dengan damai yang sulit dijelaskan. Kiai Maksum menatap langit. "Mari pulang, Nak Haris," katanya kepada santrinya. "Biarkan malam yang menenangkan bumi, sementara kita menenangkan jiwa." Malam itu, surau kecil di pinggir Lamongan dipenuhi orang. Tidak hanya santri, tapi juga warga yang tadi ikut terlibat dalam kerusuhan. Mereka datang bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mencari ketenangan. Dalam sinar lampu minyak yang redup, Kiai Maksum duduk bersila, membacakan ayat dari surat Al-Furqan. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata kasar, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Suara beliau bergetar, tapi setiap suku kata terasa seperti obat yang menyembuhkan luka batin. Setelah membaca, beliau memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berkata, "Anak-anakku, bukan kira kekuatan itu ada pada tangan yang mampu memukul. Kekuatan sejati ada pada hati yang mampu menahan diri. Menenangkan amarah lebih sulit daripada memenangkan perang." Para jamaah menunduk. Suara isak kecil terdengar di antara mereka. Salah satu pemuda yang tadi berkelahi bahkan menjerit sambil menangis. "Kiai, saya malu. Saya hampir melukai orang yang sebenarnya saudara saya sendiri." Kiai Maksum mendekat, meraih bahunya, dan berkata, "Kalau engkau masih bisa menangis karena dosa, berarti hatimu belum mati. Bersyukurlah." Kalimat itu seperti cahaya yang menembus gelap hati. Malam itu banyak orang sujud lama dalam tangis, seolah ingin membasuh dosa mereka dengan air mata. Dan sejak malam itu, Lamongan seolah mendapat kehidupan baru. Orang-orang lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih cepat minta maaf, dan lebih sering berdoa bersama. Mereka tahu bukan tembok yang perlu dijaga dari api, tapi hati yang harus dijaga dari amarah. Nama Kiai Maksum mulai terdengar di mana-mana, dari warung kopi hingga masjid besar. Orang-orang membicarakan kiai yang menenangkan kerusuhan hanya dengan satu kalimat. Tapi bagi Kiai Maksum sendiri, itu bukan kehebatan. Ia hanya tersenyum dan berkata kepada santrinya, "Kalimat itu bukan dariku, Nak. Itu datang ketika hati benar-benar tenang, karena ketenangan bukan dicari dengan diam, tapi dengan zikir." Beberapa minggu setelah peristiwa di Pasar Babat itu, nama Kiai Maksum mulai menembus tembok-tembok birokrasi. Foto beliau ketika menenangkan massa tersebar di surat kabar lokal dan media sosial. Wajahnya yang teduh, sorban putih yang lusuh, serta sorot matanya yang tenang membuat banyak orang terpesona. Di kantor-kantor pemerintahan, di ruang-ruang rapat, hingga di warung kopi pinggir jalan, nama Kiai Maksum disebut dengan berbagai nada. Ada yang kagum, ada yang penasaran, bahkan ada yang khawatir. Bupati Lamongan, Pak Ridwan, adalah salah satunya. Ia duduk di ruang kerjanya sambil membaca koran memandangi foto Kiai Maksum yang sedang menenangkan dua kelompok warga. Dalam hatinya ia tertegun. Orang ini punya pengaruh besar. Gumamnya pelan.
Kalau saja semua tokoh masyarakat seperti dia, Lamongan pasti damai. Namun di sisi lain ada pula orang-orang yang memandangnya dengan kecurigaan. Beberapa pejabat merasa posisi mereka terancam oleh ketokohan sang kiai. Kalau rakyat lebih mendengarkan dia daripada pemerintah, bisa-bisa kebijakan kita tidak lagi dipatuhi, kata seorang anggota dewan dengan nada was-was. Akhirnya, sebuah ide muncul. Mereka sepakat untuk mendekati Kiai Maksum, bukan untuk kebaikan, tapi untuk kepentingan politik. Mereka ingin membawa sang kiai masuk ke dalam lingkaran kekuasaan agar pengaruhnya bisa dikendalikan. Suatu siang yang terik, sebuah mobil hitam berhenti di depan pesantren kecil milik Kiai Maksum di pinggiran Lamongan. Dari dalam mobil, turun 3 orang berpakaian rapi. Jas, dasi, sepatu mengkilap. Kontras dengan suasana pesantren yang sederhana. Mereka langsung disambut oleh santri, lalu dipersilahkan masuk ke serambi. Kiai Maksum sedang duduk di atas tikar pandan, membaca kitab kuning bersama para santri. Ketika tamu-tamu itu datang, beliau hanya tersenyum. "Silahkan duduk, Nak. Maaf, tempat kami sederhana, hanya ada tikar, tapi insya Allah cukup untuk menampung niat baik." Salah satu dari mereka, Pak Dimas, yang seorang pejabat kabupaten, langsung bicara dengan penuh hormat. "Kiai, kami datang membawa amanat dari Bupati. Beliau sangat menghormati Kiai dan ingin Kiai membantu kami menjaga ketertiban masyarakat. Bahkan, jika berkenan, beliau ingin mengangkat Kiai sebagai penasihat kehormatan pemerintah daerah." Santri-santri yang mendengar langsung menatap kagum. Sebuah tawaran besar untuk seorang ulama kampung. Tapi Kiai Maksum hanya diam. Menatap kendi di sampingnya yang hampir kosong. Lalu beliau bertanya pelan. "Nak Dimas, kalau saya diterima sebagai penasihat, apakah saya masih boleh menegur pemerintah bila salah?" Pertanyaan itu membuat suasana hening. Pak Dimas tersenyum kaku. "Tentu boleh, Kiai, asal melalui jalur yang tepat." Kiai Maksum menatap lurus. "Jalur yang tepat menurut siapa? Pemerintah atau kebenaran?" Pak Dimas terdiam, sementara 2 orang lainnya saling pandang, kebingungan. Kiai Maksum melanjutkan dengan suara lembut tapi tegas. "Nak Dimas, saya tidak menolak karena saya tidak menghormati bupati. Tapi saya khawatir kalau saya berdiri di samping kekuasaan, saya tidak bisa lagi berdiri di samping rakyat. Dan saya lebih tenang di sisi mereka yang tertindas karena doa mereka lebih tulus dari pujian penguasa." Kata-kata itu seperti angin sejuk di tengah siang yang panas. Tidak ada nada marah, tapi terasa begitu dalam. Pak Dimas menunduk. Ia ingin membantah tapi lidahnya keluh. Setelah tamu-tamu itu pergi, santri Haris, murid kesayangan Kiai Maksum, mendekat. "Kiai, kenapa panjenengan menolak? Bukannya kalau jadi penasihat, panjenengan bisa bantu rakyat lewat kekuasaan?" Kiai Maksum tersenyum. "Haris, kekuasaan itu seperti api. Kalau tanganmu bersih, api itu bisa jadi penerang. Tapi kalau hatimu kotor, api itu membakar. Saya tidak takut jabatan, tapi saya takut kehilangan keikhlasan." Haris terdiam. Ia menatap wajah gurunya yang tenang, penuh keyakinan. Dalam hatinya ia tahu, kalimat itu bukan sekedar nasihat, tapi peringatan yang lahir dari pengalaman panjang seorang yang telah mengenal dunia dan menaklukkannya dengan sabar. Malamnya, di antara cahaya minyak yang temaram, Kiai Maksum duduk sendirian di serambi. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi.
Beliau menatap langit lalu berkata pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Ya Allah, selamatkan hamba dari ujian yang halus, dari pangkat yang tampak seperti kehormatan, tapi sesungguhnya adalah belenggu. Air mata menetes di pipinya. Santri Haris yang kebetulan lewat diam-diam menyaksikan pemandangan itu. Ia menggenggam dadanya. Ada rasa kagum, haru, dan juga tekad. Ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti ia ingin menjadi seperti Kiai Maksum, orang yang lebih memilih keikhlasan daripada kekuasaan. Beberapa hari setelah Kiai Maksum menolak tawaran menjadi penasehat kehormatan pemerintah daerah, suasana di pesantren tampak berjalan seperti biasa. Para santri tetap mengaji di bawah cahaya lampu minyak, suara lantunan ayat suci menggema lembut dari serambi masjid, dan Kiai Maksum tetap seperti biasanya, menanam bunga di halaman kecil pondok, menyapu debu di teras, dan menulis catatan di kitab tuanya. Namun, di luar pagar pesantren, badai mulai berembus. Penolakan Kiai Maksum ternyata tidak diterima dengan lapang dada oleh sebagian kalangan pejabat. Ada yang merasa malu, ada yang tersinggung, dan ada pula yang takut citra mereka dianggap buruk karena seorang ulama sederhana menolak kedekatan dengan kekuasaan. Maka dimulailah serangan yang paling menyakitkan. Bukan serangan fisik, melainkan fitnah. Salah satu media lokal tiba-tiba menulis artikel dengan judul besar. Kiai penolak jabatan ternyata punya kepentingan politik terselubung. Isinya penuh tuduhan. Disebutkan bahwa Kiai Maksum menolak jabatan karena ingin membangun pengaruh politik baru di kalangan rakyat kecil. Bahkan ada yang menuduh bahwa pesantrennya menerima bantuan dana dari pihak asing untuk kepentingan tertentu. Ketika santri Haris membaca berita itu di warung kopi, darahnya mendidih. Ia berlari ke pondok sambil membawa koran. "Kiai, ini fitnah kejam. Mereka menuduh panjenengan macam-macam." Kiai Maksum yang sedang menimba air di sumur hanya tersenyum. "Nak Haris, kalau seseorang memfitnahmu saat kau diam, berarti mereka sedang berteriak karena takut pada ketenanganmu." "Tapi Kiai, mereka menjelek-jelekkan panjenengan di mana-mana. Bahkan ada warga yang mulai ragu. Yang dulu hormat kini menjauh," seru Haris dengan mata berkaca-kaca. Kiai Maksum menepuk pundaknya lembut. "Nak, jangan ikut marah. Api tidak akan padam kalau disiram dengan api. Biarkan waktu yang membuktikan. Fitnah itu seperti asap. Ia tinggi di awal, tapi hilang ketika angin kebenaran berhembus." Haris terdiam. Namun dalam hatinya amarah belum juga reda. Hari demi hari kabar miring makin liar. Beberapa warga mulai enggan mengundang Kiai Maksum dalam acara pengajian, takut dianggap berafiliasi dengan gerakan politik. Ada pula santri baru yang keluar dari pondok karena tekanan orang tuanya. Di tengah badai itu, Kiai Maksum tetap menolak berbicara kepada media. Ia hanya terus berdoa di malam hari lebih lama dari biasanya. Santri-santri sering mendengar suaranya bergetar di dalam masjid saat tahajud. "Ya Allah, jika ini ujian, jadikan hati kami sabar. Jangan biarkan lidah kami membalas dengan kebencian. Jadikan fitnah ini sebagai cermin bagi kami untuk tetap jernih." Suatu malam, Haris tidak tahan. Ia keluar menuju pasar untuk menghadapi orang-orang yang menebar gosip. Namun ketika sampai di sana, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Di salah satu warung, ada seorang lelaki paruh baya, dulu warga yang sering dibantu Kiai Maksum, sedang berbicara keras. "Kiai itu pura-pura miskin, jangan percaya. Katanya menolak jabatan. Padahal mau jadi tokoh besar nanti." Haris hampir maju memukul, tapi seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia ingat kalimat gurunya, "Api tak padam dengan api." Ia menarik nafas panjang, lalu pulang dalam diam. Sesampainya di pondok, ia melihat Kiai Maksum sedang duduk di serambi, menatap langit malam. "Panjenengan tahu saya hampir marah, Kiai?" tanya Haris dengan lirih. Kiai Maksum tersenyum. "Saya tidak tahu, tapi saya merasakan angin di dada saya tadi terasa panas. Mungkin itu datang dari amarahmu." Haris menunduk, menahan air mata. "Saya mengagalkan hati, Kiai." "Tidak, Nak.
jawab beliau lembut. Engkau sedang belajar bahwa kesabaran tidak diajarkan lewat kata-kata, tapi lewat luka. Beberapa minggu kemudian, datanglah kabar yang mengubah segalanya. Seorang pejabat yang dulu memfitnah Kiai Maksum tiba-tiba tertangkap dalam kasus korupsi besar. Semua berita tentangnya menghiasi halaman depan koran. Masyarakat yang dulu percaya fitnah, kini mulai sadar. Di warung-warung, orang-orang mulai membicarakan kebenaran. Ternyata Kiai itu benar-benar bersih, kata seorang warga dengan nada malu. Kita yang dulu salah sangka. Namun Kiai Maksum tidak bersorak, tidak pula bersenang hati. Ketika Haris datang membawa kabar itu dengan wajah gembira, beliau hanya berkata, "Jangan senang melihat orang jatuh, Nak. Bisa jadi itu cara Allah menegur kita agar tidak sombong dalam kebenaran." Kemudian beliau menambahkan dengan suara pelan, "Lihatlah Haris, dunia ini cepat sekali berputar. Hari ini engkau dipuji, besok bisa difitnah. Maka jangan berdiri di atas pujian, berdirilah di atas keikhlasan." Malam itu Haris menangis di sudut masjid. Ia baru benar-benar paham arti sabar dan tulus yang sering diajarkan gurunya. Fitnah memang menyakitkan, tapi dari sanalah Kiai Maksum menunjukkan kekuatan sejatinya. Bukan dalam kata, tapi dalam diam yang menenangkan. Musim kemarau tiba di Pare, Kediri. Tanah mulai retak, daun-daun berguguran, dan udara terasa panas menyengat. Namun, yang lebih panas bukan hanya cuaca, melainkan hati warga yang kembali bergejolak. Isu kenaikan harga beras dan pupuk membuat masyarakat murka. Di pasar, para pedagang berselisih dengan aparat. Di kantor kecamatan, kerumunan massa mulai berkumpul menuntut keadilan. Suara teriakan menggema di sepanjang jalan. Ketidakadilan sudah keterlaluan. Pejabat hanya mementingkan perut sendiri. Di tengah suasana yang memanas, seseorang berteriak lantang. "Panggil Kiai Maksum, dulu dia yang menenangkan kita waktu terjadi kerusuhan." Namun sebagian yang lain mencibir. Itu Kiai cuma bisa bicara. Sekarang waktunya rakyat bersuara." Hari itu menjelang sore, jalan depan kantor kecamatan penuh sesak. Polisi berbaris siaga. Massa makin tak terkendali. Beberapa melempar batu, beberapa menendang pagar. Situasi benar-benar genting. Haris yang melihat dari kejauhan panik. Ia berlari ke pondok, napasnya tersengal. "Kiai, warga mulai rusuh lagi. Mereka menjarah kios, membakar bahan. Kalau dibiarkan, bisa pecah seperti dulu." Kiai Maksum sedang duduk di serambi, menatap kitab yang sudah lusuh. Ia menutupnya perlahan, mengambil sorban, lalu berdiri. "Baiknya, kita ke sana. Tapi ingat, kita datang bukan untuk memarahi mereka, tapi untuk menenangkan hati yang luka." Mereka berjalan kaki menuju lokasi. Langit tampak merah keemasan, debu beterbangan, dan dari kejauhan terdengar teriakan massa yang semakin beringas. Polisi tampak kebingungan menahan warga yang makin emosional. Ketika Kiai Maksum tiba, tak ada yang memperhatikannya. Ia berjalan pelan di tengah kerumunan, tanpa pengawalan, tanpa pengeras suara. Haris ketakutan, takut gurunya terluka. Tapi Kiai Maksum terus melangkah hingga akhirnya berdiri di depan massa yang tengah berteriak. Lalu, perlahan, beliau mengangkat tangannya. Suaranya tidak keras, tapi entah kenapa, semua orang bisa mendengarnya jelas di tengah hiruk-pikuk. "Saudara-saudaraku, kalau kalian lapar, marahlah kepada keadaan, bukan kepada sesama. Kalau kalian kecewa, menangislah di hadapan Allah, bukan di hadapan api." Kerumunan mulai hening. Beberapa orang menunduk. Kiai Maksum melanjutkan, suaranya tenang seperti embun di pagi hari. "Api kemarahan tidak akan mengenyangkan anak-anakmu, dan batu yang kalian lempar tidak akan membuat sawahmu kembali subur. Tapi satu hal yang bisa, yaitu hati yang jernih. Karena dari hati yang jernih, lahir ketenangan, dan dari ketenangan, lahir keberkahan."
Seseorang di barisan depan mulai menangis. Seorang ibu yang tadi berteriak ikut menunduk, memeluk anaknya yang ketakutan. Polisi pun perlahan menurunkan tameng mereka. Haris yang melihat dari kejauhan panik. Ia berlari ke pondok, napasnya tersengal. Seorang aparat yang sejak awal waspada kini berbisik kepada Haris. Saya tidak mengerti, barusan seperti ada sesuatu yang menembus hati saya. Padahal beliau hanya bicara pelan. Haris hanya tersenyum sambil menatap gurunya. Begitulah Kiai Maksyum, Pak. Kata-katanya lahir bukan dari lidah, tapi dari hati yang bersih. Ketika malam turun, warga yang tadinya beringas kini duduk bersama di halaman pesantren. Mereka diajak makan sederhana, nasi jagung, sambal terasi, dan tahu goreng. Di bawah cahaya lampu gantung, Kiai Maksyum berbicara lembut, mengajarkan makna syukur, sabar, dan tanggung jawab. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling sabar menjaga hatinya. Sejak malam itu, ketenangan kembali menyelimuti kota kecil Pare. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi bentrokan. Hanya lantunan doa dan suara azan yang menggema lembut setiap senja. Nama Kiai Maksyum semakin dikenal, bukan karena kekuasaan, tapi karena ketulusannya. Namun, beliau tetap hidup sederhana, makan seadanya, tidur di kamar berlantai tanah, dan menolak semua tawaran penghargaan. Suatu malam, Haris bertanya pelan, "Kiai, bagaimana panjenengan bisa menenangkan ribuan orang hanya dengan beberapa kalimat?" Kiai Maksyum menatap langit yang bertabur bintang, lalu menjawab pelan, "Nak Haris, kalau hati seseorang sudah dipenuhi Allah, maka kata-katanya akan menjadi cermin bagi hati orang lain. Bukan kalimat yang menenangkan, tapi niat yang tulus di baliknya." Haris terdiam menatap wajah gurunya yang teduh. Ia sadar kekuatan sejati bukan pada suara yang lantang, tapi pada hati yang ikhlas. Malam itu, ketika semua santri telah tidur, Kiai Maksyum duduk sendirian di serambi berzikir pelan. Angin malam menyapu lembut sorbannya. Dalam diam itu, ia tersenyum kecil, bukan karena puas, tapi karena hatinya damai. Ia tahu tugasnya bukan untuk terkenal, tapi untuk membuat manusia kembali pada ketenangan. Pesan hikmah. Kadang, satu kalimat yang lahir dari hati yang ikhlas bisa menenangkan ribuan jiwa yang sedang marah. Karena keikhlasan lebih kuat dari teriakan, dan ketenangan lebih berkuasa dari kekuasaan.